Jadi pada waktu Bapak menjadi menantu dan menjadi suami Ega, ada satu bangunan. Ada satu bangunan Di depan rumah Pak Ahmad Yani. Bangunan itu punya siapa? itu punya bapaknya. Karena ternyata yang Bangunan itu rumah iya kosong. udah Kosong. iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Oke. Bapak tidak boleh masuk ke gedung itu. tidak bisa. Oke. Dilarang masuk ke situ. Iya. Bangunannya dijagain. Tidak. Tapi dilarang. Siapa yang melarang? Ya keluarga. Keluarganya melarang Bapak masuk ke bangunan itu. Iya. Siapa sumber yang menerangkan bahwa Ahmad Yani ada di gudang kan? Polisi menurut saya ya harus memeriksa sumber tersebut. Kemudian setelah diperiksa apa tanda-tandanya, apa indikasinya, apa bukti-buktinya yang menguatkan, sehingga kemudian polisi menindaklanjuti ke lokasi kan gitu. Itu sih menurut saya. Jadi polisi harus memeriksa sumber yang menyampaikan tersebut. Ya silakan yang mengatakan itu siapa. Menurut saya ya polisi yang berwenang ya harus menindaklanjuti, memeriksa sumber tersebut. Siapa sumber yang menerangkan bahwa Ahmad Yani ada di gudang kan? Polisi menurut saya ya harus memeriksa sumber tersebut. Kemudian setelah diperiksa apa tanda-tandanya, apa indikasinya, apa bukti-buktinya yang menguatkan, sehingga kemudian polisi menindaklanjuti ke lokasi kan gitu. Itu sih menurut saya. Jadi polisi harus memeriksa sumber yang menyampaikan tersebut. Berarti kuasa hukum Ririn juga sangat mendukung untuk Sangat. Kita ini apapun untuk kebenaran Ahmad Yani itu masih hidup atau tidak ya, itu harus ditemukan. Kalaupun hidup ya harus ditemukan, kalaupun meninggal juga harus ditemukan. Kenapa? Karena ini kan berada di pusaran kasus ini kan. Itu. Jadi ketika Ahmad Yani ketemu ini akan terang benderang, apalagi ditemukan dalam keadaan hidup ya. Terang benderang. Apakah ada kaitannya dengan pembunuhan yang disebutkan oleh Brio Ririn kan? Kemudian apakah ada kaitannya juga dengan hubungannya sama Ririn kan, yang di luar persidangan ya, yang katanya ada dana pensiun dan seterusnya ya kan itu kan. Kalau Ahmad Yani-nya ketemu kan terang nanti bagaimana tuh hubungannya dengan Ririn kan, terkait dana pensiun dan seterusnya. Lalu bagaimana hubungannya dengan perkara ini. Pokoknya kalau Ahmad Yani ditemukan itu terang benderang. Bang, terkait dong saksi verbalis itu kan mengatakan bahwa sudah dikirim 19 September digital forensik itu ke Baris Krim. Kemarin itu saksi verbalis itu 19 September. Iya. Kok sekarang belum ada gitu? Gimana tanggapannya? Ya, makanya kami juga bingung ya, penjelasan dari penuntut umumnya kan malah masih tahap awal. Ya. Nah, jadi kalau 11 September kemudian yang ditayangkan itu sudah melalui hasil lab. Nah, memang seharusnya ahli yang memeriksa itu, yang melakukan lab itu seharusnya memang mudah dihadirkan karena tidak harus melakukan penelitian terlebih dahulu, kecuali CCTV baru yang ditemukan di kios itu harus melakukan penelitian dulu ya. Tapi kalau yang CCTV lama yang di gerbangnya rumahnya dari material menyorot rumahnya Budi, kalau keterangannya kemarin dilakukan 11 September ya labnya, ya seharusnya sih tinggal menghadirkan saja kan gitu. Tapi kembali ini menghadirkan juga kan, menghadirkan ahli juga kan ada prosedur itu ya, bersurat kemudian ditanggapi dari sananya ya. Yang jelas sih memang hari ini penjelasan dari jaksa itu kan tidak bisa menghadirkan kan itu. Bang, tanggal 17 itu adalah sudah tuntutan Bang. Iya. Bila mana tanggal 17 dari ahli forensik belum siap juga, bagaimana Bang? Ya berarti langsung ke tuntutan itu. Langsung ke Iya, majelis hakim tadi memberikan waktu 17 Juni yang agendanya adalah tuntutan, tetapi karena janji dari jaksa mengupayakan diserahkan sebelum tuntutan, maka sidang menyerahkan hasil DNA itu tadi, bukan digital ya, DNA. Kemudian setelah itu diskor jam 1 atau jam 2-nya dilanjutkan sidang tuntutan. Nah, jadi kalau nanti 17 Juni tidak ada yang diserahkan, baik berita secara DNA maupun tidak ada ahli digital, ya berarti 17 Juni langsung tuntutan. Itu tadi
agenda dari majelis hakim kan. Walaupun belum tidak ada keterangan untuk masalah baik DNA maupun digital forensik. Ya soal keterangan atau tidak kan, apakah berupa keterangan ya atau tidak kan nanti lihat 17 Juni nih. Jaksa mau menyerahkan apa 17 Juni sebelum tuntutan? Apakah menyerahkan keterangan, apakah menyerahkan ahli, apa menghadiri ahli, atau menyerahkan berita acara saja ya? Kan kita belum tahu. Kita lihat aja 17 Juni 2026 nanti. Berarti 17 Juni itu krusial Bang ya? Sangat krusial. Mungkin penentuan mengenai apa ya namanya keabsahan ya bukti-bukti elektronik dan kejelasan mengenai darah itu nanti 17 Juni. Terima kasih Bang.